koordinator, admin gitu loh. admin ya, admin dari Kelenteng Tian Ikong. Boleh Bapak ceritakan sejarah singkat tentang pembangunan kelenteng ini? Oke, sejarah singkat. Sejarah singkat ya. Kelenteng Tian Ikong berdiri pada tahun 1905 diresmikan. Awal mula dibangun di tahun 1903. Jadi sekitar 2 tahun pengerjaan bangunan ini hingga selesai. Sekitar 24 bulan ya. Tokoh pelopor pendiri bangunan bersejarah ini bernama Hui Guan. Ada 8 tiang penyangga dari bangunan kuno ini. Salah satu tiang penyangga bangunan ini miring. Ini miringnya, ini agak miring. Itu karena pas pemboman tahun kedua itu oleh Jepang. Ya, itu dikabarkan terkena bom Jepang. Lari bomnya itu ke belakang ini pengelola pabrik minyak sama di belakang kelenteng ini. Sehingga bangunannya tanahnya bergeser gitu. Jadi bangunan ini awalnya berbentuk rumah panggung karena berada di pinggir pertemuan muara Sungai Karangmumus dengan Sungai Mahakam. Bangunan ini telah melewati 3 era, yaitu kolonialisme Hindia Belanda, Jepang hingga era kemerdekaan Republik Indonesia. Bangunan ini tanpa paku dan hanya menggunakan pasak. Sebagai informasi, 7 abad silam, sebuah bukit di muara Sungai Mahakam jadi sejarah tonggak etnis Tionghoa menginjak kaki di bumi Kalimantan Timur. Kala itu para saudagar dari Tionghoa menjahit layar kapal di perbukitan itu. Tempat itu kemudian dinamakan Jahitan Layar oleh Aji Batara Agung, pendiri Kerajaan Kutai Kertanegara. Karena ini tanah ini kan milik Kerajaan Kutai, jadi diimbahkan untuk kelenteng itu loh. Itu sedikit sejarah singkatnya. Ya silakan, ada yang mau bertanya lagi? Nama saya Rizky Meldi dari kelas 10 PPLG 1 yang bertanya, apa tanggapan Bapak mengenai persahabatan dalam keberagaman? Persahabatan dalam keberagaman. Biasa rukun aja. Biasa aja loh. Kan antara suku, Jadi kita ada memandang Rus dan suku gitu loh, sama semua. Sebagai umat manusia kan kita hidup sosial, kita hidup sebagai makhluk sosial. Ya kita berkewajiban untuk saling membantu, untuk saling menolong. Ya baik antar berbeda agama, baik antar etnis suku, kita wajib saling melindungi. Gitu. Nama saya Andi Akila Zevana Kanaya Ilham. Saya ingin bertanya, apakah ada tantangan yang dihadapi selama proses pendirian kelenteng Tian Gikong, serta bagaimana cara tantangan itu diselesaikan? Jadi awal mula kelenteng ini kan tahun 1903 ya, awal mula mau didirikan. Itu kalau kita lihat perjalanannya yang sekitar hampir 2 tahun, itu kan kita lihat selama sekitar 24 bulan itu jelas ada tantangan sehingga terhambat begitu lama ya pembangunannya. Tapi apakah itu secara spesifiknya, apakah itu tantangannya, kita kurang tahu juga ya. Iya. Tapi bangunan ini dapat diselesaikan dengan baik di tahun 1905. Karena tantangan itu kan pembukuannya tuh terbengkalai gitu loh. Nah, yang pendirinya tuh telah dipanggil oleh Sang Pencipta gitu. Jadi pembukuannya terbengkalai. Kita menyesuaikan itu yang ada terdaftar nama-nama itu lah di batu nama itu. Pada tahun berdirinya, terus terjadi peristiwanya tuh pada tahun 42 di bom Jepang itu aja. Kita sesuai fakta dari peninggalan orang yang terdahulu itu kan ada nama-namanya. Jadi kan untuk memperjelas tuh kayaknya rumit sudah kita karena kan dilihat dari sekitar 2 tahun kan jelas sih
mengalami kendala karena memakan waktu begitu lama ya, 2 tahun untuk membangun. Ya silakan. Apakah rumah ibadah ini pernah melakukan kegiatan bersama atau kerjasama dengan rumah ibadah lain dari agama yang sama? Jika iya, apakah kegiatan yang dilakukan dan seberapa rutin dilakukan? Gini dulu, kita kan ya terbatas gitu loh ya kan. Masih zaman Orde Baru kan, kita kan agama Konghucu kan dilarang gitu loh, jadi gerak-geriknya kan terbatas. Juga kita ada kerjasama dengan pemuka agama yang lain. Itu seperti berbagi takjil ya, acara dalam merayakan Idul Fitri. Kita ada merangkul juga pemuka agama lain dengan bantuan polisi, KP3 juga pengamanan. Ya, itu salah satunya. Juga banyak juga seperti juga tempat-tempat panti ini ya, panti asuhan gitu, kita ada kerjasama juga gitu. Ya silakan, ada lagi ya. Nama saya Muhammad Zain Zufar. Saya ingin bertanya, apakah yang bisa dilakukan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama di Indonesia? Apakah yang harus dilakukan? Apakah yang bisa dilakukan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama di Indonesia? Ya, apa yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama ya? Paling jawab. Ini untuk menjaga keharmonisan, kita kan berbeda-beda agama, ya kita harus saling berkomunikasi. Maka dari pihak Lembaga gitu loh. Lembaga kita kan sering berdiskusi, sering bertemu juga ya dengan pengurus-pengurus dari Islamic Center, dari Budi Center. Itu kita sering berkumpul, berdiskusi dalam sesi-sesi acara seperti ini menjelang 17 Agustus. Ya seperti itu kita sering menjalin komunikasi sehingga terjalin persahabatan gitu antara pemeluk berbeda agama. Ya silakan. Ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Meliana Dia Febrianti. Menurut Bapak, bagaimana praktek Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia saat ini? Apakah sudah cukup baik? Ya, praktek Bhinneka Tunggal Ika. Praktek Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda, tapi tetap satu juga, ya, tetap satu juga. Jadi di Indonesia sudah cukup baik karena kita banyak manusianya di Indonesia ini ya berbeda-beda suku, berbeda-beda agama. Tapi kita lihat dari kehidupan sehari-hari bahwa telah terjalin Bhinneka Tunggal Ika. Seperti contohnya dalam menjaga lingkungan ini, kebersihan, pengamanan, maupun keindahan pengecetan, itu kita bersama-sama merangkul. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita kerjakan bersama-sama. Dan tidak ada saling rasa nggak enak apa gitu, pertentangan nggak ada. Itu terbukti hingga saat ini ya. Ada lagi, silakan. Oke, baik. Selamat siang dan salam sejahtera pada kita semua. Di sini saya selaku peraturan guru dari SMK Negeri 7 Samarinda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kelenteng untuk bisa memberikan kesempatan kami dapat berkunjung di sini dengan aktivitas saling sharing, bertanya gitu kan ya terkait tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya di sini juga menyampaikan permohonan maaf dari kepala sekolah karena tidak bisa mendampingi kami dalam kegiatan kunjungan ini karena beliau sedang mengikuti kegiatan pelantikan di Dinas Pendidikan. Jadi ucapan terima kasih dan yang dihaturkan kepada kepala sekolah untuk kesediaan dari pihak Kelenteng ini. Mereka adalah perwakilan dari siswa-siswi kami yang mana rencana awalnya kami tadinya mau menurunkan semua untuk kelas 10,
tapi dalam kondisi masih beredar pandemi seperti ini, jadi kami ambil perwakilan lah dengan harapan mereka lah yang akan nantinya bisa menyampaikan informasi kepada teman-teman tentang seperti apa sih dari kelenteng ini dan Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa yang terjadi di sini seperti itu. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan di siang hari ini. Kami mohon maaf Bapak apabila dalam kunjungan kami ini ada kesalahan atau khilafan. Mungkin untuk sesi selanjutnya mungkin kita mau ambil dokumentasi dari kelenteng ini untuk sebagai nantilah untuk di-share, dibagikan kepada teman-teman yang tidak bisa hadir di sini. Nanti di sesi selanjutnya untuk mereka bisa merasakan juga seperti apa sih yang ada di dalam kelenteng ini. Ya, kami dari pengurus juga ya mewakili ya mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan, apabila ada kesalahan-kesalahan dari pihak kami mohon maaf ya. Terima kasih untuk dari ini ya, untuk kepala sekolah, untuk guru-guru juga SMK Negeri 7 ya. Ya, untuk siswa-siswi semuanya kami ucapkan banyak terima kasih.